Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu penulisan karya ilmiah atau scientific paper writing. Oke, ini materi kita sebelumnya. Kita sudah masuk sampai materi penulisan karya ilmiah. Kenapa perlu ditulis karya ilmiah atau buat pelaporan? Mengapa perlu dipublikasi? Seperti yang disampaikan sebelumnya, penelitian tanpa publikasi masih belum lengkap. Oke, nanti kita akan bahas pentingnya publikasi, kenapa harus dipublikasi, di mana tempat mempublikasikan, terus bagaimana menulisnya, ya, penulisan daftar pustaka dan citasi, penulisan karya ilmiah PS laporan atau proses laporan atau skripsi bagaimana, ya. Nanti materi kita terakhir ada pelaksanaan penelitian. Oke, sekarang kita akan bahas dulu penulisan karya ilmiah atau writing scientific paper. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Secara umumnya struktur dari sebuah karya ilmiah atau paper atau bahkan skripsi Anda atau tesis umumnya seperti ini. Ada judul, ada abstrak, ada keyword, nanti ada introduction. Kalau kita lihat nanti di bab 1 Anda ada introduction, ya, pendahuluan. Ada literatur review di bab 2 atau kajian pustaka. Setelah itu ada metodologi di bab 3. Ada bab 4 hasil dan diskusi, kan itu, result and discussion. Bab 5 ada conclusion atau kesimpulan. Nanti disambung dengan future recommendations atau kesimpulan dan saran. Nanti ada referensi atau daftar pustaka, ucapan terima kasih, acknowledgements. Kalau di skripsi mungkin di depan ucapan terima kasih, ya, dan beberapa lampiran appendix. Oke. Yang pertama kita akan bahas judul, ya, topic or title. Oke. Topic or title is in a scientific paper atau thesis is very important because a good title will attract people to read your papers. Oke, maksudnya begini. Penulisan judul itu sangat perlu diperhatikan supaya judul itu clear, ya. Orang paham, seperti kita membuat judul buku, bahkan bukan buku saja, di koran atau majalah ketika highline topik itu betul-betul dibuat sedemikian rupa supaya bagus, orang tertarik membaca buku kita, ada koran atau majalah atau publikasi kita, ya. Ini perlu diperhatikan. Judul sangat penting, ya. A good topic normally, ini ada beberapa, ini secara umum saja, kan, walaupun banyak hal yang diperhatikan dan tidak terfokus ke sini saja. Simple and short but clear, maksudnya simple begini, judul tidaklah terlalu panjang sekali, sampai 4-5 baris, bukan tidak boleh. Kalau memang itu diperlukan, boleh, tapi jangan sampai panjangnya judul mengakibatkan orang tidak memahami dengan jelas apa maksud judul buku ini, artikel ini atau paper ini dan lain-lain, ya kan. Simple saja, tetapi tidak terlalu simple. Bukanlah contoh sederhana kita di bidang IT, aplikasi artificial intelligence, itu saja 3 kata. Orang nggak tahu aplikasi kemana, AI-nya, artificial intelligence aplikasi kemana, penerapan di mana, untuk dipakai di mana, nggak jelas, kan gitu. Terlalu simple dan juga terlalu panjang, menyebar kemana-mana, kan gitu, ya. Simple and short but clear, jelas. Oke, nanti kita akan contohkan beberapa contoh judul, penulisan judul yang agak bagus, ya, kan gitu, ya. Yang kedua, represent content in the thesis atau scientific paper. Judul hendaklah mewakili atau menggambarkan isi dari paper tersebut atau buku tersebut, ya. Kalau kita membahas tentang artificial intelligence atau membahas tentang teknologi komputer, disebutkan situ penerapan teknologi komputer pada e-learning, misalnya pembelajaran online, penerapan
teknologi komputer, AI, atau menggunakan augmented reality dan lain-lain. Jadi jelas ya kan gitu. Kita mewakili atau menggambarkan isi dari paper atau buku yang kita tulis itu. Jadi orang tahu, oh ini maksudnya kan gitu ya. Simple dan short, merepresentasikan isi dari tesis atau tugas akhir. Accommodate all the research in the paper. Oke. Diharapkan dengan orang membaca judul, orang memahami semua, bukan main semua. Memang agak susah kalau kita judul hanya 2 baris, 3 baris, kita harus menggambarkan semua. Minimal dengan membaca judul orang tahu, oh ini maksud tulisan ini. Oke ya. Oke, tulisan ini. Seterusnya, easy to understand and with a common word or use specific word for special case. Oke. Mudah dipahami ya. Mudah dipahami with common words ya. Betul, beberapa di bagian teknik misalnya kita harus menyebutkan bahasa teknikal, tetapi usahakan bahasanya yang mudah dipahami secara umum. Ada kalanya, tidak semuanya, ada kalanya kita di computer science misalnya, di IT atau di teknik ya, di teknik pada umumnya memang orang yang bidangnya sama akan membaca paper kita, buku kita ya. Oke. Tetapi tidak tertutup kemungkinan orang lain juga akan membaca buku kita ya. Misalnya orang bidang lain, ekonomi kah, hukum kah, pertanian dan lain-lain. Ketika kita menulis judul sangat detail dengan spesifiknya, agak susah memahami kan gitu ya. Mungkin kita orang teknik, ada kalanya kita ingin tahu bagaimana ekonomi itu, apa beda makro dengan mikro misalnya kan, kita baca buku ya. Nah, kita mudah memahami dengan bahasa itu ya. Atau bidang pertanian misalnya, atau yang sosial lainnya. Oke. Artinya apa? Diharapkan judul itu mudah dipahami. Bukan maksudnya supaya judul itu mudah dipahami kita buat bahasa yang tidak mewakili dari isi, bukan. Kita buat dengan bahasa secara umum orang mudah memahami. Oke ya. Ini yang nomor 4. Oke, ini sebenarnya banyak hal-hal diperhatikan lagi, termasuk penulisan simbol ya, singkatan ya. Biasanya tidak ada singkatan kecuali singkatan yang sangat umum sekali. Simbol-simbol atau instrumen, mungkin di bidang kimia ada menuliskan simbol kimia tertentu, oke. Tetapi di bidang kita secara umum diusahakan tidak menuliskan itu ya. Kecuali memang judulnya kita membahas itu, seperti orang bidang kimia dia bahas mungkin oksigen, O2 atau karbon, CO2 dan lain, dia harus tetap menuliskan itu, enggak masalah. Oke. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, there are some rule in writing the topic title. Avoid formula. Ini maksudnya diharapkan atau tidak menuliskan rumus ya di judul tersebut, atau special symbol in case very required, yang tadi disampaikan. Simbol-simbol khusus, misalnya kita menggunakan alfa, beta, gamma dan lain-lain untuk instrumen, misal koefisien atau parameter tertentu. Kalau memang itu tidak dibahas, tidak perlu dibuatkan di judul. No short form, singkatan tadi ya. Biasanya tidak ada singkatan di dalam isi, kecuali singkatan itu sangat umum sekali ya, sudah general sekali. Kita buat contoh sederhana, kita di Universitas Islam Riau, misal kita akan membahas sebuah judul skripsi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kampus Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau-nya dibuat panjang ya, bukan UIR saja, bukan UIR ya, dibuat panjang ya supaya orang paham. Kenapa? Ketika orang luar membaca apa itu UIR, oh dia tahu ada Universitas Islam Riau ya. Contoh lain, kalau kita buat mungkin orang ekonomi, PBB untuk aplikasi ini. Nah, ekonomi ialah mungkin pajak dan lain-lainnya, tetapi ada perspektif lain, kepanjangan PB mungkin Perserikatan Bangsa dan lain-lain. Jadi usahakan tidak menuliskan singkatan full ya. Clear sentence and not too long, kan itu ya.
kalimatnya jelas, ya, tak panjang, nanti kita akan lihat contohnya. Use active sentence, kalimat aktif, ya. Ini beberapa contoh. Judul kita lihat, analisis keamanan fasilitas jaringan Wi-Fi. Ini ada contoh dari judul tugas akhir atau skrip terhadap serangan packet sniffing pada protokol HTTP dan PS. Okay? Dia melakukan analisa keamanan ke security pada Wi-Fi, ya, terhadap serangan packet sniffing, ya, kan gitu. Protokol analisis kebutuhan keamanan informasi menggunakan metode Square pada aplikasi human resource, ya, human resource informations. Oke. Studi kasus PT Perkebunan ini contoh skripsi, ya, jelas, tidak panjang, masuk begini. Analisa keamanan jaringan Wi-Fi terhadap serangan packet sniffing pada protokol TPS pada mall ini untuk dilakukan untuk hari bulan ini pada tahun ini. Nah, itu terlalu panjang, kan, nggak perlu disebutkan waktunya dan lain-lain, ya. Itu yang masuk yang terlalu panjang tadi, ya. Contoh lain, aplikasi media pembelajaran blended learning berbasis mobile pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, Universitas Islam Riau ini disebutkan di panjang, bukan pada Fakultas Hukum UIR, ya, atau bukan pada FH UIR. Orang kan nggak tahu. Ya, kita di UIR tahu, tapi skripsi kita mungkin ada kalanya orang luar akan membaca. Kalau kita buat FH UIR, apa itu FH UIR? Orang pikir mungkin itu simbol atau bukan simbol, maksudnya singkatan yang tertentu saja. Oke. Analisis optimalisasi traffic data pada jaringan IP differentiated service, oke, dengan algoritma antrian multi protocol label switching, kan gitu, ya. Ini sebenarnya tidak perlu dibuatkan juga singkatan ini karena sudah multi protocol label switching. Anda bisa buat di bab 1 di pendahuluan ketika MPLS ini dimulai, ya, sebenarnya begitu. Oke, ini contoh untuk beberapa skripsi. Ada contoh lain mungkin di paper, saya rujuk ini bahasa Inggris, Experimental Evaluation of User Finger Effect on 5G Terminal Antenna Array. Kan jelas, ya, dia akan membahas effect of fingers on terminal antena terminal. Bagaimana efeknya? Eksperimen. Broadband proximity coupled microstrip planar antenna array for 5G cellular application. Okay. Artificial intelligence technique for genes expression by tumor RNA, dan beberapa contoh itu, ya. Nah, itu contoh penulisan judul, ya, judul. Nah, yang diperhatikan untuk judul simple, mewakili dari isi, accommodate all research, easy to understand, mudah dipahami, ya. Tidak menuliskan singkatan, formula, clear sentence, aktif. Oke, berikutnya biasanya ada keyword. Ini salah, typo. Keyword maksudnya bukan keyword. Keyword adalah special words that indicate point or common word used in the paper. Rule in this keyword. Keyword biasanya kita tulis di setelah abstrak. Common word used in the paper. Common word di sini bukan masuk katanya Anda cek pakai word countings, mana kata yang paling banyak, bukan itu maksudnya. Anda buat kata banyak kepada, Anda buat keywordnya kepada, bukan itu maksudnya, ya. Common words ini seperti kita lihat tadi di judul aplikasi media pembelajaran. Di sini kita bisa lihat keywordnya ada media pembelajaran di sini, ya. Berbasis mobile, ada mobile di sini. Ada kata kuncinya itu yang penting mobile. Media pembelajaran, kan gitu, ya. Mungkin kita bisa tambahkan keywordnya di tempatnya itu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kan gitu. Nah, keyword mewakili common atau bahasan topik yang kita menjadi highlight, ya, gitu. Kalau tadi pelajaran atau online learning, ya, ada aplikasi ke mobile, keyword mungkin kita buat mobile, kan gitu, ya. Mungkin gunakan augmented reality atau AR dan lain-lain, ya. In the paper normally keyword biasanya 4 sampai 8, ya. Ini yang umum, walaupun tidak termungkin kemungkinan ada 3, bahkan ada 10, ada 15, tetapi yang secara umum 4 sampai 8.
Biasanya keyword akan ditulis di setelah abstrak, ya. Setelah abstrak ada di bawahnya kata keyword. Tujuan lain untuk menulis keyword adalah orang tahu, oh ini keyword bidang saya. Misal di situ ada keyword misalnya media pembelajaran. Oh ini orang yang melakukan riset di online learning, media pembelajaran learning method atau media pembelajaran, oh ini bidang saya, kan gitu. Ada aplikasi mobile, oh yang melakukan riset di mobile, oh ini sudah tahu bidang yang dilakukan penelitian atau analisa. Jadi kita di samping meng-highlight apa yang kita angkat dalam tulisan itu, mengetahui bidang kajian kita juga, ya. Walaupun ada beberapa yang tidak menuliskan keyword. Oke, judul keyword. Berikutnya abstrak. Nah, abstrak sangat perlu diperhatikan setelah judul. Kenapa? Dengan membaca abstrak, orang tahu isi judul kita, tulisan kita atau skripsi kita secara keseluruhan. Okay? Abstract is very important part in the scientific paper of the atau thesis. Every scientific paper, such as paper, thesis, proceeding, umumnya scientific paper mulai dari skripsi, tugas akhir yang Anda buat, thesis atau disertasi atau proceeding atau jurnal, selalu ada abstrak. Kenapa dituliskan abstrak? Untuk menggambarkan isi dari paper kita. Contoh ini abstrak mewakili dari skripsi Anda, ya, karena Anda metodologi penelitian untuk sarjana. Abstrak mewakili setiap konten di sini bab, ya. Represent all the content in the thesis, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Seperti bab 1 yang kita perhatikan tadi, ada latar belakang, ya, motivasi atau motivations, latar belakang, atau kalau kita umumnya bab 1 Anda buat tulis pendahuluan, ya, bab 1 pendahuluan. Nanti ada satu-satu latar belakang atau motivasi, ada tujuan, ada scope, kan gitu, ya. Ada manfaat dan lain-lain, ya. Oke. Bab 2 ada literature review atau kajian pustaka, ya. Nah, di sini kajian pustaka. Ada bab 3 itu literatur yang Anda sudah studi untuk sebagai perbandingan. Seterusnya ada bab 3 metodologi. Nah, ini salah satu poin penting. Metodologi yang Anda gunakan, bagaimana penerapan metodologi yang Anda gunakan, bandingkan dengan metodologi yang ada, kan gitu. Bab 4 hasil dan pembahasan atau result and discussion. Nah, hasil dari penelitian Anda jabarkan di sini, baik itu bentuk gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, ya. Nah, terakhir ada conclusion dan kesimpulan dan saran. Ya, semua ini harus dicantumkan atau dibuat summary dalam sebuah abstrak, ya. Anda harus mampu mengcompile-nya, yang katanya atau umumnya 150 sampai 300. Itu umumnya, rata-rata 200 250. 150 itu secara umum, ya. Biasanya ditulis dalam range kata ini 110 sampai 300. Anda harus mampu mengcompile, ya, sekitar 15 baris untuk ukuran A4 kertas Times New Roman 12, itu sekitar 15 sampai 20 atau bahkan 10 sampai 20 baris. Anda harus mampu mengcompile itu, ya. Abstract is the first part in the paper. This is biasanya cover. Setelah itu ada mungkin kata pengantar, nanti ada abstrak. Abstrak orang akan baca pertama, ya. Sebagian buku juga ada abstrak atau summary-nya, jadi orang tahu, ya. Kalau di buku mungkin summary, kalau di karya ilmiah mungkin ada abstrak, ya, sehingga orang tahu summary, kesimpulan secara keseluruhan, ya. Biasanya abstrak akan dibaca orang pertama, ya, terutama di karya ilmiah. Abstract is the rule that people normally read, then followed by conclusion. Biasanya orang akan membaca abstrak, akan tergambarkan, setelah itu akan membaca conclusion, kesimpulan apa yang disimpulkan. Karena abstrak itu menggambarkan semua, motivasi Anda, latar belakang, setelah itu tujuan Anda melakukan penelitian, setelah itu metodologi yang Anda gunakan,
nanti ada hasil yang didapatkan, bagaimana hasilnya, kan itu ada perbandingan, setelah itu kesimpulannya, ya. Nah, in the abstract masuk the result indicate of the methodology. Biasanya abstrak harus dia menggambarkan hasil, ya, hasil dari penelitian yang anda dapatkan, anda lakukan. Oke. Nah, ini beberapa hal, adalah tambahan lagi abstrak. There are some of it, beberapa hal yang dihindari untuk penulisan abstrak. Write to detail and not represent a content. Ada yang menuliskan abstrak sampai 2 halaman, 3 halaman, terlalu panjang, ya. Copy paste atau sebagian dari isi dia masukkan ke abstrak, terlalu panjang, ya. Biasanya abstrak tadi 150 sampai 300 kata. Itu kalau di ukuran A4 single, spasinya single satu, biasa 3/4 sampai 3/4 halaman saja, ya. Dan umumnya abstrak penulisannya di depan, spasinya tidak besar, bukan 2 spasi, 1 atau 1,5, umumnya 1 aja, karena untuk mengcompile tadi, ya. Biasanya ada abstrak tulis sampai 1-2 halaman, ya. Cukup 1 paragraf saja, paragraf setengah sampai 3/4 halaman, ya. Biasanya abstrak yang ada kesalahan ini diskusi hanya hasil saja, ya. Beberapa kesalahan dalam penulisan abstrak yang ditulis itu hanya hasil yang didapat saja, seperti kesimpulan apa hasil yang didapat, ya, kan gitu. Karena apa? Abstrak itu harus menggambarkan semua, mulai dari awal sampai akhir, bukan satu bagian saja. Oke. Most common mistake in the abstract only write the result. Nah, ini seperti yang digambarkan. Umumnya hanya menulis pada bagian hasil saja. Oke, bagian hasil saja. Oke, kita lihat di sini beberapa contoh abstrak, penulisan abstrak. Oke. Ini palang pintu perlintasan kereta api otomatis berbasis Arduino. Kita lihat abstraknya. Teknologi transportasi memegang peranan vital dan kehidupan masyarakat, salah satu kereta api. Oke, ini sebagai latar belakang, ya, motivasinya begitu, ya. Peranan transportasi tidak hanya memiliki dampak positif, namun ada banyak negatif, kan gitu, ya. Ini oke, masih latar belakang masih, ya. Oke, salah satu kecelakaan ini dengan alat pengendali palang pintu kereta api ini mengubah sistem pengoperasian pintu berlintasan dengan ini tujuan. Oke, ini tujuan. Non MCU menjadi alat bantu yang menerima notifikasi telegram dan sesuatu deteksi. Nah, ini metode yang digunakan. Oke, latar belakang, tujuan, metode. Tetapi kurang, hasil belum ada. Apa hasilnya? Mungkin bisa dibuat, ditambahkan dengan menggunakan palang pintu otomatis. Ini dapat dihasilkan bahwa sistem akan bekerja untuk mendeteksi kereta api sekian detik, sekian menit misalnya, kan gitu. Nanti dapat kesimpulan bahwa sistem bekerja baik dan dapat memonitor kereta dalam waktu sekian. Nah, itu harus ditambahkan, mungkin ditambahkan hasil yang didapat sehingga orang tahu apa hasilnya. Bahkan sampai mungkin ada kesimpulan atau summary-nya, apa maksud dari penelitian ini atau hasil uji coba ini atau penerapan ini. Kesimpulannya secara umum apa, ya, kan gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan. Contoh lain, time and frequency domain analysis of chipless RAD-back scattered tag reflection. Oke. Ini ada RFID wireless technology that has potential to many industrial application. Ini latar belakangnya, masih latar belakang. Ini baru masuk metodologi, ya. Ada reader hardware antenna where they have their own response in the receive signal. Oke, ini teknologinya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, abstrak strukturnya mewakili dari semua bab yang ada. Oke. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bahkan sampai kesimpulannya supaya orang mudah. Abstrak ini memang harus diperhatikan, dibuat agar diperhatikan dengan baik, sehingga ketika orang membaca abstrak saja orang sudah memahami apa yang kita buat,
apa yang kita buat. Saya contohkan, gambarkan yang lain lah. Contoh lain, Anda mungkin membuat sebuah simple saja. Saya selalu mencontohkan donat ya. Anda ingin membuat donat, kalau umumnya orang buat pakai tepung apa ya, tepung terigu atau tepung gandum misalnya, atau tepung ubi kan gitu ya. Anda ingin mengimprove dengan satu material baru, mungkin Anda temukan tepung beras misalnya, kan gitu ya. Setelah Anda buat kayak gitu, motivasi dengan ada material ini ya, sudah banyak tepung beras berlimpah atau tepung sagu dan lain-lain yang kalorinya mungkin lebih bagus. Anda ingin termotivasi bagaimana membuat sebuah donat dengan menggunakan tepung tersebut, bahan baru ya kan gitu ya. Literatur review Anda dengan tepung yang ada, mungkin tepung beras 1 kilo dapat misal 20, tepung yang ubi ini mungkin 1 kilo dapat 25 misalnya. Nah, tujuan Anda membuat sebuah donat dengan material baru tadi ya, material baru tadi. Setelah Anda buat, dapat menguji coba dengan metode ini. Metodenya sama ya dengan yang pembuatan donat seperti biasa. Setelah itu Anda lakukan uji coba, dapat hasil. Oh, bisa jadi banyak, bisa jadi kurang, bisa banyak itu maksudnya begini. Bisa jadi eksperimen Anda itu 1 kilo jadi 10 atau bisa jadi 30, lebih banyak yang sekarang. Nah, semua itu Anda tulis dari motivasi, tujuan, metode Anda gunakan, bahan yang tadi ya. Nah, setelah itu Anda dapat hasilnya ternyata mungkin tepung sagu 1 kilo menghasilkan 30, lebih banyak. Nah, Anda jabarkan begini, tepung ini menghasilkan banyak-banyak, sehingga orang tahu. Mulai dari motivasi Anda ya, mulai abstrak ini, tujuan Anda ya, setelah itu metodologi Anda gunakan ya, dapat hasil berapa, kesimpulan bagaimana, seperti yang sampaikan tadi. Untuk abstrak mungkin 3/4 halaman atau setengah, hanya 10 atau 15 sekitar 15 baris, 2, 4 seperti ini, sekitar 12 baris. Anda bisa harus mampu 2 baris mungkin Anda tulis di latar belakang, 2 baris di tujuan, metodologi mungkin 2 baris, hasil mungkin agak banyak Anda tulis karena mendapatkan hasil yang banyak, 4 baris. Nah, nanti dapat pembahasan 2 baris, kesimpulan 2 baris, dan saran 1 baris. Nah, begitu Anda membuat memblok-blok part-part dari abstrak itu, sehingga orang dengan membaca abstrak, orang paham apa yang kita akan yang kita sudah lakukan, hasilnya seperti apa. Oke. Itu untuk abstrak. Introduction mungkin kita sambung di sesi lain, nanti kita akan sambung. Nah, saya recap kembali sebelum diakhiri untuk sesi ini, tentang judul tadi, short and simple ya kan gitu ya, mengakomodasi semua tulisan dalam paper Anda ya, dalam tulisan mudah dipahami ya kan gitu ya. Hindari hal-hal berikut ya, menggunakan short form, avoid formula dan lain. Begitu juga untuk keyword, pembahasan kita judul, keyword, dan abstrak. Ini keyword mungkin sedikit saja ya, 4-5 halaman, poin-poin kata-kata yang menjadi highlight Anda ya kan gitu. Nah, abstrak tadi saya ulangi lagi, harus jelas bagaimana Anda membuat summary atau mengcompile dalam 3/4 halaman atau maksimum 1 halaman A4 itu yang mewakili semua isi Anda. Oke. Nah, untuk introduction nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Demikian untuk pembahasan yang 3 poin dulu dalam penulisan sebuah artikel ilmiah atau karya ilmiah tentang judul, keyword, dan abstrak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan sambung di session berikutnya untuk introduction, literatur review, metodologi, dan section berikutnya pada penulisan di karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya.
serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.